Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ngajak kamu semua nostalgia dikit ke masa kepemimpinan Presiden ketiga Indonesia, yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Wah, kenapa nih ngomong tiba-tiba bahas Habibie? Jadi gini, selama ini kita kenal Habibie sebagai seorang presiden yang jenius dengan latar belakang engineering, khususnya di bidang dirgantara. Tapi nggak banyak yang tahu gitu. Kalau Habibie bukan cuma jenius di bidang penerbangan doang, tapi juga berjasa sangat besar dalam membangkitkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan pasca krisis moneter tahun 98, yang membuat ekonomi Indonesia tuh lumpuh dan juga kehilangan kepercayaan dunia internasional. Sekarang kamu bayangin aja deh, Habibie itu menjabat sebagai presiden cuma selama 1 tahun 5 bulan, dari Mei 98 sampai Oktober 99. Tapi hanya dengan 17 bulan kepemimpinannya, beliau berhasil mereformasi kebijakan ekonomi negara Indonesia hingga membuat nilai tukar rupiah dari yang tadinya jatuh nyaris 17.000 per dolar Amerika menguat hingga jadi 7.000-an per dolar Amerika dalam waktu singkat. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih Habibie memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dengan begitu singkat? Apa kebijakan ekonomi yang dia lakuin dalam waktu sesingkat itu? Nah, di video kali ini aku mau bahas apa aja sih kontribusi Presiden Habibie dalam pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 98. Tapi sebelum bahas tentang itu, aku mau kilas balik dikit dulu tentang latar belakang ekonomi Indonesia saat itu. Presiden Habibie dilantik pada 21 Mei 1968, menggantikan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Begitu dilantik, Presiden Habibie dihadapkan pada situasi krisis yang sangat kompleks, perekonomian yang runtuh, kepercayaan publik yang rendah terhadap ekonomi, kerusuhan sosial dan ketidakpastian politik, serta hilangnya kepercayaan dunia internasional terhadap negara Indonesia. Hanya 10 hari setelah Habibie menjadi presiden, nilai rupiah anjlok hingga nyentuh 16.800 rupiah per dolar Amerika. Akibatnya, banyak perusahaan yang bangkrut karena nilai utang perusahaan dalam dolar membengkak dalam waktu singkat. Masyarakat nggak percaya sama bank. Setiap hari terjadi penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat. Ada begitu banyak bank yang kolaps dan terpaksa dilikuidasi. Berdasarkan data BPS, nyaris 1/4 masyarakat Indonesia saat itu berada di bawah garis kemiskinan. Dari berbagai indikator ekonomi seperti inflasi, rasio utang negara, sampai indeks pasar modal menunjukkan tren yang sangat mencemaskan. Lalu, apa langkah presiden yang dikenal jenius ini untuk mengatasi semua masalah itu? Yang pertama, reformasi perbankan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap ekonomi, Habibie paham betul bahwa hal pertama yang paling fundamental yang harus dibenahi adalah industri perbankan nasional. Oleh karena itu, Habibie bersama BPPN memberlakukan restrukturisasi perbankan nasional yang masih bisa diselamatkan, dan juga secara tegas menutup bank yang masalahnya sudah terlalu parah untuk mengurangi beban nasional dalam menjaga kestabilan sektor keuangan. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998, yang merupakan penggabungan dari 4 bank pemerintah yang bermasalah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan juga Bapindo. Dengan bersatu, keempat bank ini bisa bertahan dan bahkan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia sampai saat ini. Selain itu, Bank BCA juga mengalami masalah serius selama krisis 97-98. Sampai akhirnya Bank BCA diambil alih oleh BPPN, kemudian direstrukturisasi, diberi suntikan modal, kemudian dijual kembali dalam konsorsium. Pada proses itu, akhirnya Grup Jarum membeli sebagian besar saham BCA yang kini menjadi bank swasta terbesar kebanggaan Indonesia. Selain Bank Mandiri dan BCA, kebijakan ini juga berhasil menyelamatkan Bank Danamon, BNI, Bank Permata, Bank Niaga, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu memisahkan bank sentral dengan pemerintah. Presiden Habibie sadar bahwa untuk bisa mendapat kepercayaan dunia internasional, peran bank sentral negara harus bisa berjalan secara independen dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menstabilkan moneter dan juga mata uang rupiah. Karena jika bank sentral masih terus di bawah pengaruh pemerintah, Habibie tahu bahwa Indonesia akan terus dianggap sebagai negara otoriter yang pemimpinnya bisa menyetir kebijakan moneter demi kepentingan politik pemerintah. Akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah,
Pemisahan Bank Indonesia sebagai lembaga independen diundangkan pada tahun 99 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kita lanjut bahas langkah ketiga, yaitu mengelola dana bantuan IMF dengan tepat sasaran. Untuk mempercepat penanganan krisis, pemerintahan Habibie juga bernegosiasi dengan IMF dan juga mendapatkan bantuan dana sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bentuk pinjaman untuk pemulihan ekonomi. Uang ini pada akhirnya disalurin buat langkah pemulihan ekonomi yang strategis, kayak penyelesaian utang-utang perusahaan swasta strategis yang berdampak besar, membiayai program sosial untuk puluhan juta keluarga miskin supaya daya beli masyarakat terjaga, dan juga memperkuat cadangan devisa kita untuk menstabilkan nilai rupiah. Pada akhirnya, kelak seluruh utang IMF ini berhasil dilunasi lebih cepat dari yang dijadwalkan, tepatnya di tahun 2006, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu mempertahankan subsidi BBM dan listrik. Pada masa pemerintahan Habibie, pihak IMF tuh sering ngasih rekomendasi kebijakan ekonomi karena posisi mereka sebagai pemberi utang negara. Namun dari berbagai rekomendasi kebijakan dari IMF, Presiden Habibie menolak tegas pencabutan subsidi BBM dan listrik bagi masyarakat. Alasannya, subsidi itu masih sangat diperlukan untuk terus menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis. Bagi Habibie, subsidi BBM dan listrik akan sangat membantu masyarakat untuk bisa meringankan beban ekonomi dan ikut bersama memulihkan ekonomi di akar rumput. Penolakan Habibie ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada syarat-syarat IMF dan tetap memiliki kedaulatan negara yang utuh. Kita lanjut bahas yang kelima, yaitu menjaga stabilisasi politik dan menegakkan demokrasi. Untuk membangkitkan ekonomi, khususnya kepercayaan dunia internasional, Presiden Habibie paham bahwa Indonesia melakukan transformasi besar dari yang tadinya otoriter di bawah rezim Orde Baru menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Di bawah kepemimpinan Habibie, kestabilan politik ini dikawal dari berbagai sisi. Yang pertama dengan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pada era Orde Baru, kebebasan pers media sangat ditekan oleh perizinan pemerintah. Dan baru di pemerintahan Habibie, syarat perizinan ini dihapuskan, sehingga pers lebih bebas menyuarakan kritik dan mengawal demokrasi. Langkah ini diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yang menegaskan pentingnya kebebasan pers sebagai institusi yang independen, bebas dari sensor, tekanan, atau campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah. Dalam menjaga demokrasi, Habibie juga mengizinkan berjalannya pemilihan umum pada tahun 99. Sekaligus mengesahkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 1999 yang melahirkan banyak partai politik dari berbagai elemen suara rakyat, sekaligus mengakhiri monopoli Partai Golkar yang selama ini selalu dimenangkan di era Orde Baru. Dan yang terakhir adalah Presiden Habibie juga berjasa memulihkan sektor swasta strategis. Pada saat krisis, ada banyak perusahaan swasta yang mengalami kesulitan dalam membayar utang, terutama yang utangnya dalam bentuk dolar Amerika. Utang-utang ini menjadi salah satu penghambat ekonomi, karena perusahaan swasta ini tidak lagi bisa menyerap tenaga kerja secara luas. Melihat situasi ini, Presiden Habibie gencar melakukan bantuan baik dalam bentuk suntikan modal, keringanan pembayaran utang, dan juga pembentukan Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA yang bertugas khusus memulihkan sektor ekonomi swasta, khususnya yang memiliki utang luar negeri, agar dapat mengkonversi utangnya ke dalam bentuk rupiah yang lebih stabil. Ada banyak perusahaan swasta strategis yang berhasil diselamatkan melalui program ini, di antaranya Astra International yang saat itu menghadapi beban utang besar, namun akhirnya berhasil diselamatkan dan kembali bangkit menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Selain Astra, Sinarmas Group juga sempat mengalami tekanan besar selama krisis, dan berhasil terselamatkan oleh bantuan BPPN dan berbagai program pemulihan pemerintah lain. Dari berbagai kebijakan inilah, akhirnya Presiden Habibie yang terkenal jenius itu berhasil memulihkan rupiah dari 16.800 hingga ke 7.000-an cuma dalam waktu 17 bulan. Sebuah pencapaian yang luar biasa sekali, mengingat latar belakangnya yang bukan seorang ekonom. Namun dari kebijakan Habibie inilah, secara perlahan investor asing dan dunia internasional kembali percaya
dan menanamkan modalnya di Indonesia. Dan Indonesia bisa terhindar dari keterpurukan sekaligus bangkit dari krisis ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Tentunya ada banyak kisah heroik lain dalam kebangkitan ekonomi yang mungkin belum sempat dibahas. Tapi semoga kisah kepemimpinan Presiden Habibie ini bisa menjadi inspirasi dan juga menambah wawasan kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.